Balik lagi barengan sama Willy Winarko di sini. Of course, kita balik ke podcast Hampir Kiamat 2020. Disentil dikit lagi udah masuk kiamat nih. Dan sekarang kita udah barengan sama guest star gue hari ini, ada Kunto Aji. What's up? Halo, sup? Hey. Will, sehat Will? Alhamdulillah Ji. Jadi memang ini dari kemarin tuh lo kerjaannya kayaknya bikin musik, bikin konser 2020 nih. Untuk banyak orang banyak banget tragedinya, kesulitannya. Tapi untuk Kunto Aji kayaknya lo tetap produktif dan tetap mengerjakan pekerjaan lo aja ya, seperti biasa ya. Sebenarnya nggak juga sih, maksudnya dalam artian kalau kita mau membandingkan secara kesibukan gitu ya, jelas gue banyak banget kosongnya sebenarnya tahun ini. Dan produktivitas pun sebenarnya gue nggak segitunya, Bill. Jadi gue selama 1 tahun yang lo di rumah doang, ketemu alat, ketemu DAW, ketemu gitar tiap hari, itu yang gue kebayang sih kalau musisi harusnya udah bisa bikin 10 album kali ya, udah bisa bikin 5 album gitu. Asli Will, gue banyak mentoknya sih, justru gue banyak mentoknya gitu. Mentoknya nih dan dalam arti kreatif atau gimana? Proses kreatif. Maksudnya untuk kita yang ngomongin produktivitas ya, menurut gue sih gue sangat tidak produktif sih di tahun ini justru gitu. Gue rasain banget. 2020 tuh belum tentu jadi tahun dimana kayak lo harus produktif banget ya nggak sih? Kayak itu juga bukan kewajiban, ya udahlah lo juga kerjaannya kan manggung dari tahun berapa udah manggung mulu, keluar kota mulu gitu kan ya. Mungkin ini saatnya lo istirahat kali. Betul. Iya kan? Setuju banget gue. Dan apa sih yang udah lo rasain selama tahun 2020 nih? Kan 2020 tuh ngubah hidup gue, mau itu pekerjaannya hilang lah, atau mungkin ada yang bisnisnya ternyata meledak, jadi bagus gitu. Nah tapi kalau buat lo sendiri gimana 2020 ngubah kehidupan lo? 2020 itu menurut gue kita tuh berbarengan disuruh untuk melambat sih sebenarnya. Melambat, yang tadinya kita lari mungkin jadi jalan, yang tadinya jalan jadi jalan kecil gitu. Tadinya jalan kecil mungkin duduk dulu buat mikirin gitu. Jadi semua orang dipaksa untuk melambat, tapi di balik itu juga ada hal-hal yang menurut gue bisa kita temukan gitu. Yang bisa kita temukan gitu. Misalnya walaupun ya tidak ada yang kita temukan, kita nggak dapat hikmahnya, ya nggak apa-apa juga menurut gue. Nggak perlu dicari-cari. Maksud gue ya udah gitu kan, kita masih bisa hidup dan gue yakin kita masih bisa survive, kita masih bisa adaptasi. Makanya ini bukan mau promo, tapi gue tulis lagu Selaras tuh sebenarnya temanya tentang itu gitu. Mungkin hikmahnya bukan di kita sekarang gitu, tapi secara tidak langsung akan ke kita nanti pada akhirnya, karena kita hidup di dunia ini bukan cuma kita, ada alam semesta, ada pepohonan, ada ada binatang, ada lapisan ozon yang udah mulai bolong-bolong gitu. Jadi kan melihat dari sisi yang lebih besar aja, ini merawat kehidupan menurut gue. Bener. Jadi memang kita sekarang nggak egois mulu lah, ya kan? Mungkin ada hal-hal yang awalnya kita ngoyo banget, kita pengen dapetin banget, di sini direm dikit, tahan dulu, dan mungkin ya tahun depan itu bisa didapatkan apa yang kita impikan, yang pengen kita capai. Ya semoga ya di tahun depan juga bisa kita dapetin gitu. Dan kalau lo sendiri kan tadi udah bilang bahwa ternyata mengubah hidup lo dengan ngerem. Tapi banyak orang bilang gini, 2020 ada yang positif buat mereka, ada yang negatif buat mereka. Kalau buat lo sendiri, lo ngeliatnya kayak gimana? Menurut gue, kalau gue sih fluktuatif ya, cukup fluktuatif gitu. Kalau boleh dibagi ini kan setahun ya. Ngerasain selama kuartal pertama mungkin kita mencoba untuk beradaptasi, mencoba untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan segala macam. Kuartal kedua mulai melakukan eksekusi gitu, bikin apa, bikin ini, bikin itu gitu. Kuartal ketiga tuh mulai ini nih, udah mulai banyak tekanan nih, udah mulai anjir kok apa yang gue lakuin ternyata nggak works ya, kok gini ya gitu. Jadi dan setelah itu lewat kuartal ketiga masuk kuartal keempat ya, masuk akhir tahun, kayak lo bilang tadi, nggak adaptasi itu menurut gue bahasanya terdengar seperti ngoyo gitu. Gue lebih suka menggunakan bahasa menyelaraskan diri gitu. Karena menyelaraskan diri itu menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Walaupun ya gue tahu memang ada yang jatuh banget, ada yang terpuruk banget, nggak punya pekerjaan, berbagai segala macam. Cuman ya kita sama-sama gue berdoa sih buat teman-teman yang mengalami itu untuk bisa survive gitu. Karena kalau kita bareng-bareng menyelaraskan diri dengan kondisi ini, gue yakin sih semua bisa survive bareng-bareng gitu. Salah satu yang jatuh banget itu sebenarnya adalah musisi, ya nggak sih? Kayak industri musik gitu kan, dimana kayak kita nggak bisa manggung, nggak ada acara, event gitu. Mungkin dari Januari, Februari masih
ada Maret mungkin hampir hilang semuanya. Boleh ceritain nggak kalau lo sendiri gimana tuh? Apa yang terjadi dalam Pay in the Background? Hancur banget, Wid. Dalam artian gue pada saat itu tuh gue mengembalikan DP. Banyak sekali event selama setahun yang udah di book itu gue mengembalikan DP-nya karena gue juga sama-sama tim merasa bahwa ini bukan hak kita gitu. Oh gitu. Walaupun force major ini bukan hak kita, jadi harus kita kembalikan dia. Dan karena gue juga tahu yang menderita bukan cuma gue gitu. Anak-anak IO-nya, anak-anak penyelenggaranya, panitia pensinya, mereka juga pusing kan gitu. Maksud gue nggak mau yang kita sama-sama nih, kita bantuin cari win-win solution. Dan gue yakin sih dengan kita melakukan itu rezeki kita juga nggak bakalan ditutup ke depannya gitu. Betul. Hancur-hancuran banget sih awalnya, emang wajir nih kita benar-benar harus ngerem. Dan yang paling ngerasain dampaknya kan sebenarnya kalau di tim gue ya. Di tim gue kan session player gue dan kru kan, karena mereka kan biasanya kita kontrak based on berapa kali manggung gitu, yang akhirnya ada beberapa solusi yang kita tawarkan ke mereka sih. Kita bantu mereka, kita akhirnya gue dan tim harus putar otak untuk bisa ngebantu mereka juga. Alhamdulillahnya gue masih ada beberapa job gitu yang bisa gue ambil, entah itu virtual konser, entah itu bekerja sama dengan beberapa brand gitu. Jadi gue masih bisa lah kasih solusi untuk mereka gitu. Cuman yang sedih kan ada beberapa teman-teman musisi juga yang misalnya mereka bisa reguler di cafe dan segala macam, itu yang akhirnya harus di-cut sama sekali kan gitu tuh. Yes, betul sih. Betul. Sih. Karena itu kalau misalnya Mas Kunto Aji mungkin namanya udah ada, mungkin masih bisa kerja sama brand gitu kan. Misalnya untuk musisi yang ada di cafe atau mungkin kayak session player, ini kan yang memang sangat bergantung nih sama off air atau mungkin panggungan, event gitu ya. Tapi tadi sempat dikasih tahu juga sama Aji juga kayak tadi virtual event. Nah, kalau menurut lo virtual event tuh kayak gimana di tahun 2020? Virtual event itu menurut gua virtual event itu nggak akan jadi solusi jangka panjang sih menurut gue. Virtual event itu hanya akan menambal apa yang bisa kita kerjakan sebagai musisi gitu. Karena memang tidak bisa digantikan experience-nya ketika nonton musik secara langsung, itu nggak bisa digantikan gitu. Dan ya mungkin ada faktor-faktor ya, ada faktor yang dimana tentang virtual event, virtual concert itu sendiri gitu. Ketika kita hanya sekedar memindah apa yang ada di panggung jadi ada di virtual event, ada di screen, itu akan nggak nyampe gitu. Makanya di sini musisi, IO, semua yang bekerja di industri musik juga sedang mikir, berputar otak untuk gimana caranya bikin experience yang online emang gitu. Kita tidak berusaha untuk meng-create apa yang ada di panggung jadi ada di virtual, tapi kita mencoba untuk bikin sesuatu yang baru. Itu udah dilakukan beberapa teman sih, kayak kemarin si Sal Priadi bikin sama Isa Hening, terus si Nadine juga bikin konsernya kemarin. Menurut gue itu salah satu contoh yang bagus untuk bikin virtual concert. Cuman effortnya dan momentumnya kan juga emang sebesar itu untuk beberapa saat aja gitu. Nggak bisa kita bikin misalnya jadi seminggu sekali gitu atau sebulan sekali gitu kan nggak bisa. Jadi emang bukan solusi jangka panjang, tapi menurut gua bisa nambel lah untuk kita misalnya bisa survive sampai tahun depan lah at least. Yang penting survive dulu kali ya. Kayak ya udah gitu. 2021 at least nanti udah survive. Kita tahun ini udah di survive. Ya udah nanti tahun-tahun ke depan ya semoga nanti bisa jalan lagi, bisa rolling lagi. Iya enggak sih? Tapi yang lo lakukan adalah konser online juga kan dia. Lo kan bikin mantra keroncong kalau salah ya. Agustus benar, gitu. Katanya ini adalah proyek idenya iseng tapi dikerjainnya serius. Betul. Nah, bisa ceritain dikit gak tuh kalau lo sendiri ngebikin virtual event, kan dari tadi udah ngobrolin tentang virtual event. Nah, virtual event itu menurut lo kayak gimana? Ya itu tadi, virtual event menurut gua untuk mau bikin sesuatu yang memang bukan sekedar mindahin apa yang ada di live untuk jadi di layar lo gitu, tapi memang bikin sesuatu yang tidak bisa lo bikin secara live. Kalau di mantra-mantra keroncong itu kalau menurut lo apa yang lo bawa di situ? Iya, makanya kan gue bekerja sama dengan teman-teman visual artist kan. Gue bikin 3D pertunjukan virtual, memang gue pakai green screen. Terus itu ada gue pakai 3D artist dan segala macam untuk bikin virtual konsernya itu gitu. Dan memang belum menemukan bentuk yang sempurna, bentuk yang ini kita masih sama-sama sambil nyari ya apa sih bisa kita manfaatin, terutama teknologi sebenarnya. Mungkin kedepannya bisa pakai VR, bisa pakai AR dan segala macam yang bisa kita manfaatin untuk experience yang memang tidak bisa kita lakukan pada saat live gitu. Kan itu sebenarnya yang harus kita lakukan kan. Jadi bukan lo mindahin ke sini gitu, dan justru itu ada peluangnya, ada kesempatannya untuk kita memanfaatkan teknologi gimana caranya. Dan tapi kan nggak bisa langsung ujuk-ujuk kita bisa sampai di titik ideal kan, pasti ada trial dan error dan segala macam gitu. Dan mantra-mantra keroncong ini kenapa gue bilang iseng, karena gue tahu keroncong itu sangat
sangat niche, marketnya sangat spesifik gitu Betul. dengan pendengar gue yang banyak lebih umur usia muda produktif gitu. Mungkin mereka tidak dekat dengan musik keroncong, bahkan mereka mungkin ada beberapa yang tidak pernah mendengarkan musik keroncong sebelumnya gitu. Jadi kalau dari segi bisnis, misalnya orang ngomong hitung-hitungan bisnis, ngapain lo bikin gitu? Maksudnya orang berpikir mendingan lo bikin yang seperti lo biasa atau gimana gitu kan? Cuman gua kan sama anak-anak ya kita selama ini bikin sesuatu, bekerja itu juga sambil senang-senang gitu. Apa yang kita senang kita bikin gitu. Dan ini kan memang awalnya gara-gara gue sempat terlibat di acara keroncong di Jogja sama teman-teman gue juga. Bikin keroncong pelesiran pada saat itu, ada 2 lagu gue yang di keroncongnya. Enak banget nih gitu, gue ngerasa anjir di keroncongnya ternyata enak ya gitu. Akhirnya gue coba adaptasi idenya, gue izin ke mereka juga, terus gue bikin mantra-mantra keroncong ini gitu. So, kita udah ngomongin kayaknya banyak banget nih kayak depresi sih gue sih, kayak aduh ini ada banyak banget jeleknya gitu ya. Ada deh satu gitu yang ngebikin lo senyum tahun 2020 untuk seorang Kunto Aji itu apa? Gue baru-baru ini kan baru selesai satu camp dari sebuah brand ya. Iya. Yang anjir fun banget ternyata, seru banget gitu. Yang gue lama gak ketemu orang, gue bener-bener di rumah, gue ngambil job pun sangat-sangat terbatas. Maksudnya untuk yang keluar ya, yang keluar sangat-sangat kita perhatiin sesuai protokol dan segala macem. Betul. Ada satu kegiatan yang gue ketemu sama teman-teman gue di situ, bikin camp yang seru gitu. Ini beyond sih, gue kira bakal kerja doang, tapi ternyata seru banget, gila, seru banget gitu. Dan semua sesuai protokol gitu. Kita berangkat di swab, pulang di swab, semua negatif, semua aman gitu. Semua yang di situ tuh kita semua gitu. Kita nggak apa-apa ya nyebutin brandnya ya. Jadi kemarin lo abis camp di IM3 gitu. Gue sih nggak apa-apa lu. Tenang. Jadi IM3 Uri itu gue ngeliat soalnya kayak wah gila, asik banget ya. Dan lo barengan sama ada Sal Priadi, ada siapa lagi? Petra. Ada Petra, ada Icil juga. Oh iya. Iya, kan itu kan ibaratnya gini, gue dari kemarin nanyain orang nih kayak, lo senyum tahun 2021 tuh kapan sih gitu. Dan banyak banget yang ngomong kayak, pas gue ketemu sama temen gue pas lockdown selesai kemarin dan kita masuk PSBB. Atau enggak kayak, pas gue bisa ketemu sama saudara gue atau keluarga gue gitu. Jadi tahun 2020 ini kita belajar untuk kangen dulu, terus sekarang tuh jadi kita ngerasa kayak lebih lebih appreciate kali ya. Iya, appreciate hal kecil. Benar. Iya. Ya kayak itu, ya lo biasa, ya kayak ketemu sama siapa misalnya Sal Priadi biasanya palingan di backstage, bro halo gitu kali ya. Terus kayak sekarang pas ketemu di camp itu jadi sebuah experience yang beda gitu ternyata buat lo ya. Ngobrol-ngobrol tentang apa yang udah lo rasain tahun 2020 juga. Kalau hari terbaik tahun 2020 tuh kapan? Hari terbaik 2020 gue masih pas kemarin di camp sih. Oke, masih barengan sama teman-teman ya. Iya, masih. Karena emang seru banget game-nya. Gue nggak nyangka bakalan seru itu ya. Gue beneran gitu. Gue sampai nggak nyebut brandnya karena emang gue merasakan sesuatu yang besar banget gitu. Walaupun gue juga berterima kasih sama brandnya untuk bikin acara ini, karena kita memang di situ bukan kerja gitu, nggak disuruh bikin konten, nggak disuruh bikin konten. Jadi emang bener-bener lu keseharian aja, nggak diatur. Ntar lu ada kamera yang nge-shoot lo gitu kegiatan-kegiatan. 2020 tuh kayak kita diputusin koneksinya, terus ya ini di akhir-akhir nih akhirnya kita bisa mencari ya itu tadi koneksi yang hilang akhirnya itu dengan protokol kesehatan pastinya ya yang lo lakukan juga. Kalau ngomongin headline deh gini, headline berita, gue biasanya kan kerjaan gue nih sekarang ini adalah melihat headline berita gue jadiin musik gitu. Kalau lo sendiri headline berita yang sampai sekarang masih lo inget itu headline apa? Yang paling gue inget banget sih dana bansos ya. Aduh. Itu sangat mengecewakan sih buat gue. Tapi iya sih, dana bansos tuh itu masalahnya bantu orang gitu ya. Gitu. Satu, ngebantu orang. Dua, Will, secara ekonomi buat kita bisa bounce back itu syaratnya adalah memang dana bansos ini baik paket maupun BLT, terutama BLT untuk nyampe ke bawah dan dibelanjakan. Itu yang bisa bikin ekonomi kita bounce back gitu. Dan anjir men, gimana ya jelasin. Speechless sih ngomong kayak gini ya. Speechless gue. Ini buat hajat hidup orang banyak, satu negara soalnya. Gila Bukan cuma yang nerima, tapi memang BLT-nya itu untuk diputer biar ekonominya berjalan. Ya udah deh, kalau negatifnya, gue nggak mikir negatif. Kalau yang positif yang lo lihat secara headline, berita positif yang lo lihat tahun 2020 dan lo masih ingat sampai sekarang tuh apa? Berita positif, headline positif yang gue dapet itu baru-baru ini.
Apa tuh? Presiden kita Jokowi menggratiskan vaksin. Menurut gue itu satu hal yang cukup positif ya. Semoga bener. Vaksin yang kita beli dan dikembangkan di sini itu benar-benar bisa hasilnya bisa maksimal, itu aja. Oke. Ya vaksin ini juga jadi apa ya, kayak hope baru gitu ya. Ibaratnya ada vaksin, gue ngerasa tahun depan bakal ada sesuatu yang lebih baik gitu. Lo ada harapan-harapan sendiri nggak sih buat tahun 2021? Harapan gue pasti sama-sama semua orang bahwa kita bisa ngelewatin pandemi ini, kita bisa vaksinnya bisa bekerja dengan baik, terdistribusikan dengan baik, kita bisa hidup, paling enggak kita bisa 70% seperti normal yang kita tahu gitu. Walaupun pasti akan banyak penyesuaian, tapi ya setelah kita survive, kita membangun dari puing-puing lagi nih. Dan semoga yang benar-benar terpuruk kemarin, yang benar-benar kehilangan pekerjaan atau apapun itu, kita bisa bangun lagi bareng-bareng. Amin. Ada satu lagi nih buat lo. Gue pengen ngomongin sedikit tentang lagu lo ya, yang barengan sama Nadine nih. Selaras ya jatuhnya ya. Itu kan tadi lo juga sempat ngomong bahwa ternyata selaraskan diri itu adalah terminologi lo untuk adaptasi gitu ya, buat kita beradaptasi gitu. Boleh ceritain sedikit nggak sih tentang apa yang lo tulis di situ? Selaras ini apa yang gue tangkap di 2020 sih gitu. Di akhir tahun 2020 terutama ya, karena di awal tahun gue berusaha untuk beradaptasi. Setelah itu gue mengeksekusi ide-ide gue gitu. Yang terakhirnya di akhir tahun adalah gue kontemplasi berpikir bahwa sebenarnya ini apa sih, pandemi ini apa sih gitu, kenapa sih terjadi di hidup kita gitu. Yang di situ ya yang gue dapet, emang kalaupun hikmah kita nggak nemu hikmahnya, yang mungkin memang bukan buat kita hikmahnya gitu, tapi akan nyampe ke kita walaupun tidak secara langsung gitu. tentang kehidupan, tentang merawat kehidupan itu sendiri. Itu tadi, jadi mungkin kita nggak ngerasain, tapi mungkin orang lain ngerasain, dan dari orang merasakan itu mungkin akan balik lagi ke kita hikmahnya gitu. Iya. Oke. Dan awalnya lo ngebikin lagu ini tuh, apakah lo bertapa, lo beradaptasi, apa yang lo lakukan untuk bisa mendapatkan itu? Gue menyerap aja sih, menyerap tuh banyak sih caranya gitu, bisa ngobrol dengan banyak orang, mendengar cerita-cerita orang tentang 2020 ini, terus meditasi gitu, mencari inspirasi dengan cara banyak secara. Cuman ada satu cerita sih yang mungkin bisa gue ceritain, sempat gue tweet juga cerita ini gitu. Ini ada satu cerita yang benar-benar menginspirasi gue. Dia punya rencana untuk menikah di 2020. Terus dia apa sih namanya, KPR tuh apa ya? Nyicil rumah ya, nyicil rumah di sini di Jakarta, di satu tempat di Jakarta. Dan di tahun 2020 dengan 1-2 hal dia nggak jadi nikah, nggak cocok gitu sama pasangan, nggak jadi nikah. Terus dia diberhentikan dari pekerjaannya. Jadi dia juga harus berhenti untuk menyicil rumah itu tadi. Betul. Dia mengubah hidupnya. Dia bukan orang Jakarta. Akhirnya dia refreshing ke Jogja. Dia ke Jogja, dia ketemu dengan teman gue dan dia cerita masalah ini gitu. Tiba-tiba dia keinget ketika ngobrol dengan teman gue, bukan tiba-tiba dia keinget sih, tapi tiba-tiba dia ngomong bahwa apa gue balik aja ke Jepara ya. Orang tua dia itu di Jepara dan mereka pengrajin mebel. Mungkin gue bisa bantu orang tua gue gitu. Gak berapa lama kemudian ada telepon, temannya dia tiba-tiba nanya, orang tua lu di Jepara ini ya pengrajin ya mebel ya? Iya, kenapa? Ini gue ada proyek nih, gue butuh cepet, lu bisa gak kerjain? Itu satu hal yang menurut gue gila sih. Gila banget gitu. Ini satu cerita yang menurut gue kuat banget. Lo bisa dalam waktu beberapa bulan gitu, hidup lo bisa berubah jauh, Will. Yang tadinya lo udah kepikiran nih, gue bakal punya rumah, punya istri, gue tinggal di sini, gue memulai keluarga kecil gue di sini, tiba-tiba itu hancur semua, dihancur-hancurin. Lalu dipaksa untuk memulai hidup yang baru gitu. Yang mungkin lo lakukan itu awalnya lo nggak kepikiran dulu, kalau nggak ada situasi ini lo akan melakukannya dengan terpaksa. Tapi karena lo udah dihancurin sehancur-hancurnya, yang sisanya tinggal puing-puing, yang bisa lo lakukan adalah memulai itu lagi dengan hati yang lebih ringan, lebih ikhlas. Karena yang lo tinggalkan itu di belakang udah nggak mungkin kejadian lagi kan. Itu yang gue tangkap. Kalau dihancur-hancurin itu, lo akan bisa melihat lebih jelas mungkin ke depan untuk, oh gue bisa gini ya sebenarnya, Karena ekspektasi lo juga udah hilang. Ekspektasi lo akan hidup lo ke depan bagaimana itu juga udah hilang. Iya, itu powerful sih. Dimana kayak 2020 lo dihancurin sehancur-hancurnya biar ya lo bisa ngulang lagi, lo bisa mungkin dari awal lagi, mungkin ya itu tadi. That's powerful, man. That's super powerful. Ya semoga sih ya kita juga bisa dapat pelajaran juga dari itu gitu kan. Dan
hopefully ya, kalau gue sih alhamdulillahnya, kalau gue pekerjaan masih ada, ya kan. Terus juga kehidupan masih aman-aman aja, dan gue juga ya nggak terefek banyak lah sama pandemi dan sama ini kan. Tapi ya gitu, dari cerita-cerita teman-teman gue aja tuh gue udah mendapatkan kayak wow, ini real loh gitu loh, kayak ini gila loh ternyata gitu kan. Dan yang 2020 tuh pelajaran yang terbesar sih kalau buat gue adalah ternyata everything can just flip 180 gitu kan. Nothing is promised at the end of the day gitu. Everything can change, man. Thank you udah pengen ngobrol-ngobrol sama kita nih ya, Bang Haji ya. Will. Anytime. Sorry ya kalau gue cuma bisa hari ini. Oh iya, nggak apa-apa. Gue nggak masalah. Gue yang penting adalah kayak oke, 2020 gue pengen dapet lah ada Haji juga, kayak oke, gimana sih kalau dari lo sendiri, point of view lo ya. Siapa tahu point of view lo ini bisa didengar sama teman-teman yang ngedengerin juga gitu kan di podcast ini gitu. Kasih ini dong, gue ada 2 pertanyaan nih buat lo. Ini sebagai closing. 3 kata buat tahun 2020. 3 kata. Iya. Gue 2 sih kayaknya. Apa tuh? 2 apa tuh? Merawat kehidupan menurut gue. Merawat kehidupan ya, itu dia 2020 menurut seorang Kunto Aji. Nah, pertanyaan terakhir gue adalah 2020 ini untuk orang-orang di luar sana atau mungkin untuk gue ada banyak kekurangan gitu kan ya. Tapi untuk lo sendiri ada nggak sih hal yang sampai sekarang lo masih kewalahan dan lo masih agak susah untuk melaluinya? Apa harapan lo atas hal itu? Banyak banget sih hal sebenarnya, terutama tentang gimana gue bisa survive tahun depan dan tim gue bisa survive tahun depan. Gimana gue bisa menjaga kondisi rumah gue tetap kondusif. Ya itu gue berharap sih tahun depan semuanya bisa lebih baik gitu. Gue termasuk orang yang bukannya nggak bersyukur ya, tapi gue tidak menerima hikmahnya sih sebenarnya gitu. Maksudnya gue mau, kalau kita mau nyari-nyari mungkin hal-hal yang kecil, gue sih ngerasa gue tidak menerima pencerahan atau hikmah yang gimana-gimana. Cuman ya udah, kita sama-sama kok, ini gue nggak sendirian gitu. Jadi itu yang meringankan gue sih. Ya itu tadi ya, kayak tadi sama lagu lo juga sama yang lo rasain juga sama, bahwa mungkin ya lo nggak dapat hikmahnya, tapi orang lain mendapatkan hikmahnya. Lo bisa belajar dari situ, itu nomor 1. Atau nomor 2, ya udah ya gue jalanin aja hidup gitu kan ya. Gue menjalankan apa yang ada gitu kan, and that's enough gitu, as you, as me gitu kan. Itu enough gitu, itu cukup lah gitu untuk kita dapetin. Intinya itu dia podcast kita barengan sama Kunto Aji di Hampir Kiamat barengan sama Willy Binarko. See you later, peace.